Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uktia Kusumawardhani dengan NIM 203-10105 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan teori organisasi dengan judul yaitu birokrasi. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam bahasa Inggris yaitu bureaucracy berasal dari kata bureau yang artinya meja dan kratein yang berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan berada pada orang-orang di belakang meja. Elemen utama dari pengertian birokrasi yaitu ada dua. Yang pertama peraturan dan norma formal, yang kedua hierarki, yaitu ketergantungan dan komunikasi. Birokrasi adalah kekuasaan formal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Birokrasi menurut para ahli yaitu Mozelis Ismani 2001 mengemukakan bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu karakteristik tipe ideal birokrasi. Yang pertama ada prinsip pembagian kerja, yaitu mencapai tujuan organisasi dibagi dengan cara tertentu melalui tugas-tugas jabatan. Yang kedua, otoritas hierarki, yaitu jabatan lebih rendah di bawah pengawasan pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Yang ketiga, aturan dan prosedur jelas, yaitu sistem aturan yang konsisten untuk menjamin adanya keragaman pelaksanaan tugas tanpa melihat jumlah orang yang terlibat. Yang keempat, netralitas, yaitu pejabat dalam melaksanakan tugas tanpa melibatkan pertimbangan yang bersifat pribadi. Yang kelima, pembagian kerja atas dasar spesialisasi, yaitu didasarkan pada kualifikasi teknis untuk menghindari pemberhentian sewenang-wenang dan meningkatkan kualitas. Yang keenam, komunikasi dinas yang jelas, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman antar pejabat yang dapat merugikan organisasi. Dan yang terakhir, berdasarkan dokumen administrasi, yaitu semua tugas dijalankan berdasarkan dokumen tertulis. Tugas pokok dan fungsi birokrasi ada 3. Yang pertama, pembuat kebijakan dan regulasi. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan. Yang ketiga, menegakkan atau memaksakan adanya kepatuhan. Tugas aktivitas birokrasi publik dibagi menjadi 2. Yang pertama, tugas pokok. Menurut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, tugas pokok itu di dalam suatu departemen diwujudkan dalam nomenklatur satuan organisasi Direktorat Jenderal, Direktorat, Subdirektorat, dan seterusnya. Sifatnya hanya untuk melaksanakan tercapainya kebijakan substansinya saja. Yang kedua, tugas pelayanan. Tugas ini dalam departemen diwujudkan dalam nomenklatur Sekretariat Jenderal, Biro, Pusat Bagian, dan seterusnya. Sifatnya membantu dan memberikan pelayanan agar pelaksanaan tugas pokok bisa berjalan dengan baik selain tugas pelayanannya sendiri. Pembentukan organisasi. Dasar-dasar pembentukan organisasi yaitu pertama kebijakan strategis, yang kedua penyusunan satuan organisasi, dan yang ketiga memadukan SDM. 1. Kebijakan strategis dilakukan oleh pimpinan organisasi yang menetapkan visi yang akan diwujudkan, misi dari organisasi yang dipimpinnya, tujuan-tujuan yang akan dicapai, dan menetapkan domain kerja yang akan dilakukan. 2. Penyusunan organisasi. Pimpinan organisasi mulai mengatur satuan-satuan organisasi yang akan diadakan. Di sini posisi jabatan, hierarkinya, wewenang, dan tanggung jawab mulai ditetapkan. Susunan organisasi menurut Henry Mintzberg 1979 yaitu ada Strategic Apex, Middle Line, Operating Core, Technostructure, dan Supporting Staff. Ketiga, memadukan SDM. 1. Mempercayai siapa pejabat dan pelaksana dari jabatan-jabatan dalam satuan organisasi yang sudah dibuat. 2. Mulai melaksanakan rekrutmen pejabat dan pegawai yang dibutuhkan dalam satuan organisasi yang sudah dibuat. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, dan pengalaman kehidupan. Menurut Mulyono 2003,
Budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan yang disebarluaskan di dalam organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. Fungsi budaya organisasi. 1. Mengatasi permasalahan anggota organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. 2. Memperkuat pemahaman anggota organisasi dan kemampuan untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi organisasi. 3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan anggota organisasi dalam berkomunikasi serta berhubungan dengan anggota lain. Sekian presentasi dari saya, ada salah kata saya mohon maaf, semoga bermanfaat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.